kebenaran itu begitu luas, maka outputnya jangan kebenaran, outputnya adalah kebijaksanaan dan keseimbangan bersama. Jadi kalau sudah saya sebut benernya sendiri, benernya orang banyak, demokrasi misalnya, atau benernya yang sejati dari Tuhan. Sekarang kalau saya gini, kalau saya ngomong dari agama saya, itu kan dalam rangka bersedekah kepada Indonesia, dan itu harus baik. Saya tidak boleh menggali apapun dari agama saya yang kira-kira bisa merupakan sesuatu yang negatif bagi Indonesia saya. Karena memang kewajiban berislam adalah rahmatan lil alamin dan harus menyumbangkan kemaslahatan. Kalau dari agama saya, kebenaran yang cair, yang masih universal namanya khair. Maka di Quran disebut yad'una ilal khair, itu artinya kebaikan yang masih universal, yang masih belum berbentuk, itu kita anjurkan saja bolehnya. Tapi kalau yang sudah ma'ruf, wa ya'muruna bil ma'ruf, itu kebenaran yang sudah dirumuskan, sudah disimulasi, sudah diperhitungkan, sudah disepakati sedemikian rupa menjadi hukum padat positif, itu disebut ma'ruf. Maka ma'ruf itu adalah kewajiban pemerintah dan semua yang dibayar oleh negara dan rakyat untuk menjalankan ma'ruf ini. Ya. Jadi ini bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu tugas pemerintah. Kalau dakwah khair itu tugas yang non pemerintah, boleh LSM, boleh rakyat biasa, boleh ulama, boleh pastor. Kalau nahi mungkar itu kerjaan bersama, menghindari kemungkaran. Nah, sekarang kita menemukan bahwa ma'ruf ini, hukum positif ini ternyata juga masih terbuka pintunya untuk tafsir. Untuk tafsir. Jadi sebuah hukum positif ternyata masih relatif. Jadi sebenarnya belum positif, dia belum padat. Nah, cara mengatasinya bukan siapa yang kuat, siapa yang menang kalau memang kita mau seimbang secara sosial. Cara mengatasinya adalah kreativitas dan inovasi filosofis rohania dari pasal yang belum matang itu. Kan gitu. Nah, sekarang tidak ada pekerjaan itu, tidak ada yang melakukan itu, tidak ada yang mencoba menginovasi, mendalami lebih dalam, dan kalaupun ada revisi-revisi undang-undang, kalaupun ada amandemen, seharusnya itu berangkat dari semangat untuk menciptakan keseimbangan nasional di masa kini dan masa depan, bukan untuk menggulkan kepentingan-kepentingan golongan-golongan tertentu. Kalau itu yang terjadi, kita bukan melakukan amandemen, sebenarnya kita sedang melakukan penyunatan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak menciptakan keseimbangan, karena yang lain akan dirugikan oleh itu. Jadi sebenarnya Indonesia ini yang sakit itu kita. Nah sekarang kalau kita mau berubah, ya kita ada kemungkinan untuk menyembuhkannya, karena Indonesianya tidak sakit. Indonesia cuma tanah air bikinan Tuhan, ada laut, ada darat, ada hutan, ada tambang, dia nggak ikut apa-apa. Cuman tolong diingat, kalau sampai hancur alamnya Indonesia, maka manusianya lebih hancur dari alamnya, karena alam akan tumbuh lagi, manusia mati-mati. Nah, jadi khusus untuk hukum ma'ruf tadi, menurut saya harus ada begawan hukum, harus ada orang tua di wilayah hukum, harus ada filosof hukum, harus ada negarawan hukum, harus ada tugas tertentu di laboratorium atau di gua apa di Pasenggerahan untuk merekapitulasi seluruh masalah hukum di Indonesia, dan kita bangsa Indonesia harus berusaha kepada kemurnian mereka. Maka mereka harus murni terlebih dahulu. Masalahnya di Indonesia ini kita sudah terlanjur saling tidak percaya satu sama lain, dan memang kita juga menjadi tidak bisa dipercaya. Nah, kalau kita mulai pergaulan dari skala kecil, agak gede, untuk mengalami bahwa kita ini bisa saling percaya satu sama lain, maka Indonesia kita akan optimis akan bisa sampai kepada keselamatan yang kita idam-idamkan. Jangan marah ya kalau saya bilang kebenaran itu tidak untuk diterapkan atau dipaksakan apalagi ya. So, gini, ada rumus ini. Tuhan itu sekali dalam Al-Quran bilang, katakan kebenaran dari Tuhanmu, kata dia. Barang siapa mau percaya, percayalah, barang siapa mau banggang, bangganglah. Jadi artinya kalau kita mengungkapkan kebenaran kita harus siap kalau orang tidak setuju. Kita harus siap kalau orang membanggang kita. Nah, itu sebenarnya satu kemungkinan saja. Kemungkinan yang terbesar menurut saya adalah kita tidak mengungkapkan kebenaran.
kebenaran itu bekal kita. Ya, kita memang harus belajar banyak mencari kebenaran, tapi begitu kita dapat, kita jangan banggakan kebenaran. Karena kebenaran diri kita itu cuma bersifat ilmu dan pengetahuan. Yang boleh kita banggakan adalah outputnya yang berupa kenyamanan orang lain, berupa kasih sayang, berupa keseimbangan tadi itu. Kan gitu. Jadi kebenaran itu harus kita olah sedemikian rupa supaya menjadi kebaikan, keindahan, kebijaksanaan, kearifan, kenyamanan, keseimbangan, dan seterusnya. Nah, untuk ini ada sebagian kita yang berpikir sangat makro, ada yang berpikir mikro. Kalau dalam bahasanya ada yang berpikir Islam, ada yang berpikir silmi. Silmi itu dari kata-kata Allah, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam silmi secara kafah. Allah tidak mengatakan udkhulu fil islami kafah. Pasti ada sengajanya dong, kenapa tidak dipilih kata Islam. Nah, saya mencoba memahami, kalau Islam itu kan sistem nilai yang lengkap. Dari urusan hutan sampai urusan software, sampai urusan penggusuran, sampai urusan tatanan-tatanan besar dunia atau negara. Itu Islam. Nah, dengan keadaan dunia di abad ini, Anda tidak bisa memulai dari nol mengislamkan dunia dengan membangun khilafah besar, terus orang hanya masuk surga kalau sudah ada khilafah. Maka Allah menawarkan silmi. Kan urusannya begini, Anda mungkin berenang di sungai sana najis, ke sungai sana najis, sungai sana kotor. Kan gitu ya. Anda tidak bisa mengelak di Indonesia ini tempat-tempat najis, peristiwa-peristiwa najis dan barang-barang yang tidak najis. Susah banget. Karena kalau kita berpikir struktural, Anda beli air, airnya siapa perusahaannya, perusahaannya dapat modal dari mana, dulu nyogok apa tidak waktu dapat izin, itu semua ada urusan pahala dan dosanya. Jadi kita tidak bisa menjamin ada satu titik di Indonesia yang halal benar. Ya. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan menurut saya tidak akan menuntut umat manusia untuk membangun khilafah Islam sedunia. Kalau bisa, alhamdulillah. Dan saya setuju itu. Tetapi yang sekarang bisa dilakukan oleh setiap manusia, dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak menagih di luar kemampuanmu, di luar kapasitasmu. Maka tidak penting kamu sedang berada di sungai najis yang mana, atau Anda berenang di lautan yang airnya najis. Itu nilainya tidak terletak bahwa Anda kena najis menurut saya. Nilainya adalah Anda berenang ke tengah laut najis, apa Anda mencoba berenang ke pinggir supaya terhindar dari najis. Mungkin sampai mati Anda tidak pernah sampai ke pantai yang tidak najis. Tapi kan Allah melihat kamu berenang menghindari najis. Menurut saya nilainya di situ. Nah, silmi adalah Anda tidak harus hafal Al-Quran, Anda harus tidak menguasai semua ilmu Islam. Karena ulama pun tidak ada satupun yang benar-benar menguasai. Karena semua itu tafsir, semua itu interpretasi, semua itu versi-versi. Maka yang penting Anda dalam keadaan apapun, hujan atau kemarau, gelap atau terang, ekonomi krisis atau sejahtera, atau dalam keadaan apapun, Anda tetap berlaku baik, tetap berlaku lembut, tetap berlaku penuh kasih sayang, tetap berlaku untuk menciptakan keseimbangan satu sama lain. Cukup itu sebenarnya yang kita lakukan untuk menjadi bangsa Indonesia yang berpikir NKRI. Anda tidak harus menjadi pemimpin besar yang mampu merangkum seluruh Indonesia, asal Anda berbuat baik, mandi dengan baik, airnya bayar, kan gitu kan, listriknya juga tidak nunggak. Terus Anda bekerja dengan baik untuk anak istri Anda, kecil-kecilan, tukang ojek, apa Anda satpam, mataan, kuli pasar, apapun, yang penting Anda berlaku baik. Ya, Anda berlaku baik, Anda tidak mengganggu keseimbangan sosial, tidak mengganggu harmoni nasional, maka Anda sudah silmi, Anda sudah menurut saya diterima oleh Allah. Anda sudah seorang patriot, Anda sudah seorang nasionalis yang baik. Jadi kalau kita naik bis, itu rasa kita rasa bis, bukan rasa kol, bukan rasa kereta api. Jadi cara berpikirnya, cara berhitungnya ya bis. Terutama sopirnya, mau belok di perempatan, mau nyalip, itu dia harus tahu besarnya bis, gitu kan? Jadi cara berpikir orang naik bis adalah cara berpikir bis. Kalau kita orang NKRI, sikap kita harus sikap NKRI, cara berpikir kita harus cara berpikir NKRI, bukan cara berpikir PDIP, bukan cara berpikir Golkar, bukan cara berpikir Hizbut Tahrir, bukan cara berpikir
Nasdem atau apapun. Cara berpikir kita harus NKRI. Kalau Anda berkuasa, Anda justru yang paling berkewajiban untuk berpikir NKRI, bukan berpikir kariermu sebagai presiden, kayak sebagai menteri, tapi berpikir mempersembahkan seluruh jiwa raga kita ini untuk kepentingan utuhnya NKRI, tunainya NKRI itu. Saya kira itu salah satu kelemahan kita, karena kita berpikirnya tidak berpikir base, kita berpikir, wah kita menumpang bagian belakang, kita harusnya di depan dong. Terus yang di depan sombong kepada yang belakang, dan seterusnya ya. Nah, saya kira salah satu yang harus kita rubah dan harus kita jalani sejak sekarang adalah berpikir NKRI. Nah, berpikir itu misalnya gini, tidak ada dong kalau kita berpikir NKRI, tidak ada kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Masuk Bhinneka Tunggal Ika kelompok. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu kalau kita mau unjuk rasa Bhinneka Tunggal Ika, ya semuanya kita ajak. Karena penduduk manusia, jin, setan, iblis, demit, segala macam itu ya Bhinneka Tunggal Ika. Ente juga jangan pikir cuma manusia yang menghuni Indonesia, ada banyak yang lain dari masa silam maupun dari masa depan, ada yang dari langit, ada yang dari Homo sapiens, ada Homo masih ada sisa-sisa semuanya itu yang jadi penduduk. Dan semua kita terima. Bagaimana cara kita menerima semuanya kalau memang Bhinneka Tunggal Ika? Satu-satunya jalan kita harus punya kematangan, harus punya keluasan berpikir. Bagaimana semuanya, mau FPI, mau Hizbut Tahrir, mau Ahoers, mau siapapun dituntut untuk memiliki kearifan, kebijaksanaan dan ilmu yang seluas-luasnya untuk saling mengapresiasi satu sama lain. Kita tidak bisa meneruskan negara di mana yang satu merasa dirinya malaikat dan menuduh lainnya setan, dan bukan hanya menuduh karena dia berkepentingan, dia yakin dia malaikat, dia yakin dia seperti malaikat, dan yang lain diyakini itu setan. Jadi kalau saya pernah ngomong, ini bukan Bharatayuddha, ini Pandawa Yuddha, karena masing-masing merasa Pandawa, masing-masing merasa Yudhistira, merasa Bima, merasa Arjuna, Nakula dan Sadewa. Selama kita masih seperti itu ya saya tidak mau ikut-ikut gitu loh, karena Indonesia sangat saya cintai gitu. Nah, sekali lagi kita harus cari ilmu, kita harus mau belajar. Kalau saya terusin, Indonesia kan tidak sakit apa-apa, Indonesia kok sakit. Islam tidak sakit apa-apa, yang mungkin yang sakit orang Islam, orang Kristen tidak sakit, yang sakit orang Kristen gitu. Indonesia tidak sakit, yang sakit bangsa Indonesia. Nah, yang paling puncak dari keadaan sakit manusia adalah ketika dia tidak tahu dia sakit dan dia marah kalau dikasih tahu bahwa dia sakit. Bagaimana mungkin dia akan sembuh? Kan gitu. Kan orang sakit itu mau tidak mau harus taat kepada keadaannya, bahwa diagnosisnya begini maka terapinya seperti itu. Sekarang setiap orang berpendapat berbeda, dan pendapat yang berbeda itu dipertahankan oleh masing-masing sehingga kita akan berbenturan, sehingga kita akan terlibat pada kalah menang tadi itu. Jadi kalau menurut saya, yuk kita cari sakit kita bareng-bareng. Dan kita tidak usah takut miskin, kita tidak usah takut kalah, kita nggak kalah menang kok. Kita ini bareng-bareng, kita ini berpikir NKRI. Apapun yang terjadi, yang menang adalah rakyat Indonesia. Apapun yang terjadi, yang menang adalah keutuhan NKRI. Kita butuh presiden, kita butuh pemimpin, kita butuh pemuka-pemuka, sesepuh masyarakat yang memimpin rakyatnya berpikir NKRI. Dan ini bisa berat, bisa ringan. Terserah Anda. Kalau kita mau seperti itu, Indonesia adalah kapten kesebelasan dunia yang akan mengasuh seluruh dunia, karena kita yang paling punya kelengkapan hidup. Kita bukan akan menguasai dunia, kita akan memangku dunia, kita akan merangkum dunia, kita akan mengayomi dunia, karena kita adalah kapten kesebelasan. Kita jadi striker bisa, gelandang bisa, back bisa, kiper bisa, bahkan kita itu suka jualan makanan ke tengah lapangan. Bahkan kita sudah mengalami bagian wasit ikut nendang bola, atau seorang kiper ikut meniup peluit. Saking dismanajemen yang kita alami ini luar biasa. Jadi menurut saya kita harus memulai berhijrah, memulai meng-NKRI-kan diri kita masing-masing dan bersama-sama.